Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan netizen yang maha benar semuanya? Punten ya, baik yang dari kelompoknya Samsudin ataupun juga yang dari kelompoknya Marcel si pesulap merah ya. Yang jelas saya ini tidak mendukung siapapun. Saya tidak mendukung Samsudin, saya tidak mendukung Marcel si pesulap merah. Sekalipun di belakangnya ada embel-embel Ustadz Faizar, nanti kita bahas di sini. Ya, saya berusaha berdiri di tengah-tengah kalian karena dorongan semangat la tadkhulul jannah qati'un. Ya, karena semangat ini saya selalu meluangkan waktu membuat video seperti ini untuk menyapa kawan-kawan netizen semuanya, ya. Baik netizen yang pro dengan Samsudin ataupun netizen yang pro dengan Marcel si pesulap merah gitu ya. Hayo momen ini kita jadikan momen belajar bersama. Kesampingkan ego, kesampingkan merasa diri yang paling pintar dan lain sebagainya, ya. Cuman itu tadi. Ada dorongan semangat la tadkhulul jannah qati'un. Ya, dalam hadis ini ancamannya luar biasa. Tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan ikatan silaturahim. Kan jelas hadis ini, ya. Kemudian saya mengingatkan juga kepada kawan-kawan netizen semua yang hobinya saling mencaci, yang doyanya saling menghina, yang gembarnya saling tek-tek bengek segala macam lah pokoknya, ya. Sudah menjadi fitrahnya kita manusia. Al-insan mahalul khata wa nisyan. Kita mah tempatnya salah, tempatnya lupa, tempatnya khilaf, tempatnya udahlah pokoknya tempatnya jelek, itu fitrahnya kita manusia. Gitu kawan-kawan netizen ya. Nah, terkait Samsudin, Marcel si pesulap merah ataupun di belakangnya Marcel ada embel-embel Ustadz Faizar, dalam hal ini saya ingin sedikit mengutip statementnya saudara Marcel si pesulap merah dan juga saudara Ustadz Faizar, ya, karena ini ya terkait dengan tauhid gitu. Jadi kalau menurut saya, kita ataupun kalian ya cari duit aja silahkan, entertain aja silahkan, tapi jangan ngobok-ngobok yang namanya tauhid, ya. Apa nggak takut dengan siksa Allah? Kan begitu. Jadi di acaranya Dr. Richard dan juga di acaranya Bung Denny Sumargo ya kalau tidak salah, itu kan statementnya Marcel si pesulap merah dan Ustadz Faizar ini sama, ya, menyampaikan bahwa kurang lebihnya seperti ini. Ketika ada orang yang mengaku bisa melihat hal goib ataupun melihat jin gitu katanya, itu perlu dipertanyakan lagi syahadatnya. Dalam hal ini yang salah di mana? Kan gitu. Makanya saya bilang, kita mah manusia, fitrahnya kita ya, tempatnya kita nih salah dan lupa. Udah jelas itu. Nah, sekarang kalau itu dipermasalahkan, lalu bagaimana keterkaitan antara Al-Baqarah ayat 3? Ya kan? Quran surat Al-Baqarah ayat 3 yang jelas di situ Allah mengatakan bahwa alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu jelas. Kan begitu. Ya. Kemudian andaikan kita para netizen ya membenarkan, mengiyakan statement baik itu Mas Marcel ataupun juga Ustadz Faizar ini, perihal ini pun juga kan pasti berbenturan dengan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam yang Allah anugerahi, yang Allah berikan mukjizat ya, yang bukan hanya sekedar dapat berbicara dengan makhluk gaib, tetapi sejarah mencatat Nabi Sulaiman ini pun juga menikahi Ratu Bilqis. Nah, sedangkan Ratu Bilqis ini sejarah mencatat adalah ratu yang berasal dari golongan jin. Kan berbenturan jadinya. Ya. Makanya saya bilang, kawan-kawan netizen yang maha benar, yang doyanya saling menghina, yang doyanya saling menghujat, yang hobinya gibah segala macem, kita mah manusia, fitrahnya tempatnya salah dan juga lupa. Al-insan mahalul khata wa nisyan. Makanya saya bilang, saya mah cuman kedorong sama semangat la tadkhulul jannah qati'un, ya.
Kita meribut mempermasalahkan Samsudin salah, Marcel bener. Marcel bener, Samsudin salah. Padahal ada hal lain yang lebih penting. Repot, jangan dibiarkan kalau sudah masalah ngobok-ngobok tauhid. Gitu. Kita mah gaduh, kita mah ribut. Yang dapat keuntungan ya tetap Samsudin, ya tetap Marcel kan gitu. Ya, atau bahkan mungkin Ustadz Faizar juga. Yang dapat panggung, diundang di mana-mana kan begitu. Jadi cari duit aja, tapi hati-hati. Jangan ngobok-ngobok masalah tauhid itu ya. Bukan perihal masalah lapar, bukan perihal saya kemudian sepi job segala macam. Cemoohan teman-teman kan begitu, kawan-kawan netizen. Bilangnya katanya, sepi ya pengobatannya, segala macam. Bro, saya orang Banten, bro. Saya sudah puluhan tahun di Jawa Timur. Sekarang saya duduk di Madiun, di Jalan Raya Poros, Desa Bagi, RT 19, RW 03, nomor 64, Selatan Rumah Abah Kirun, ya, bagian utara pintu tol Dumpil. Saya orang Banten tapi udah lama di sini, bro. Tempat pengobatan saya di mana-mana, bro. Ya tahadus binikmah ya, bukan bermaksud ria ataupun takabur. Di Kediri, Jawa Timur juga tempat pengobatan saya ada. Di Tulung Agung, Jawa Timur juga pengobatan saya ada. Kemudian Blitar ada, Jombang juga ada, Surabaya ada, Jember ada, Banyuwangi ada, Purwokerto Jawa Tengah juga ada, Semarang, daerah Jatingaleh juga ada, sampai Pontianak Pekanbaru pengobatan saya juga ada. Sampai Jalan Panam Pekanbaru Riau pengobatan saya juga ada, membawa bendera namanya Antasyifa. Pengobatan kami namakan Antasyifa, bukan sosok saya. Antasyifa harpun zalalah. Kalau santri pasti ngerti. Antanya bermaksud kepada Allah, syifanya kesembuhan ataupun obat. Jadi hanya meminta kesembuhan ataupun obat hanya kepada Allah. Maknanya bagus. Gitu. Kalau bicara pengobatan kita sepi, waduh, salah bro. Tiap hari kita nolak pasien. Beneran. Kita tiap hari membatasi pasien, bro, bukan cari duit. Coba lihat di koleksi video kita. Kita loh ngobati orang biaya sukarela, bisyarah tidak ditarif, ya. Makanya hati-hati nih teman-teman netizen nih. Waduh. Diajak sharing, diajak ya iseng-iseng sambil belajar lah gitu. Sedikit kurangilah level ataupun hobi saling mencaci, saling hujat segala macamnya. Ya, karena biar bagaimanapun kita ini terikat dalam hubungan ukhuwah Islamiyah, ya, kemudian juga hubungan ukhuwah watoniyah, gitu. Jadi nggak ada keuntungan apa-apa kalau terus-terusan budaya saling mencaci dan saling menghina terus-terusan, ya, nggak ada manfaat apa-apalah pokoknya. yang ada malah dimanfaatkan oleh segelintir orang ataupun oleh oknum, gitu ya sahabatnya. Ya semoga apa yang saya sampaikan di kesempatan ini memiliki nilai manfaat, dan mohon maaf ya tentunya kalau memang ada khilaf kata, salah ucap yang menyakiti dan lain sebagainya. Yang jelas kapasitas saya pun juga ya sebagai tabib, sebagai pengobat, ya, saya menawarkan treatment pengobatan yang rasional. Antasyifa, pengobatan tradisional yang rasional secara islami dari tanah Banten, yang khusus cuma mengobati penyakit mata. Waduh, seperti katarak, glaukoma, kasus-kasus berat lah seperti yang sudah buta matanya gitu, dan juga penyakit stroke dan juga saraf kejepit. Jadi cuman 3 kasus penyakit berat ini saja yang kita tangani. Di luar itu kami tidak menawarkan pengobatan apa-apa. Artinya spesifikasi kami lebih jelas gitu kan. Ya, semoga bermanfaat gitu aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.